Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan terkait materi permasalahan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil pada mata kuliah pengelolaan kawasan pesisir terpadu di program studi manajemen sumber daya perairan Universitas Trunojoyo Madura. Pada slide pertama kali ini, seperti di video saya yang sebelumnya sudah menjelaskan beberapa hal terkait Indonesia, di mana Indonesia kaya akan sumber daya hayati maupun non-hayati. Kemudian Indonesia juga sebagai negara kepulauan yang terbesar di dunia, tentunya ini sumber dayanya juga sangat besar. Oleh karena itu dibutuhkan pengelolaan yang bisa terpadu. Kata terpadu ini merujuk pada kesatuan, baik itu pengelolaan dari hulu sampai ke hilirnya, itulah harus baik. Karena apa? Karena semua saling berkaitan satu sama lain. Indonesia terdiri dari 17.000 pulau, kurang lebih 17.000 pulau, pulau besar dan pulau kecil yang terhampar dan dihubungkan oleh lautan, baik itu selat, laut, kemudian ada juga laut dangkal dan juga laut dalam. Karakteristiknya tentunya juga berbeda. Oleh karena itu dibutuhkan upaya-upaya yang sangat-sangat maksimal dalam pengelolaannya. Kita tahu bahwa tidak mungkin kita menerapkan dengan adat yang sama, dengan keanekaragaman yang sama ataupun kearifan lokal, akan tetapi kita bisa memodifikasi dari keberhasilan yang sudah diterapkan di tempat lain sesuai dengan kearifan lokal yang ada. Ini adalah kunci dalam suksesnya pengelolaan kawasan pesisir terpadu. Nah, pengelolaan kawasan pesisir terpadu ini tidak akan sukses jika masih banyak permasalahan atau permasalahan yang belum bisa diatasi secara maksimal. Oleh karena itu, kita perlu mengelolanya untuk lebih baik lagi. Nah, bisa kita lihat bahwa sebenarnya di Indonesia ada terumbu karang, mangrove, kemudian lamun, sumber daya alam, hayati maupun non-hayati, ini sebenarnya banyak sekali. Akan tetapi mungkin pertanyaan yang akan muncul, mengapa masih banyak permasalahan yang ada, terutama terkait permasalahan ekonomi. Tentunya ini adalah ekonomi adalah sebuah masalah klasik yang sebenarnya tidak mudah begitu saja bisa diubah. Contoh seperti negara Jepang. Di zaman penjajahan bisa kita ketahui masyarakatnya masih dalam standar atau masih dalam batas yang memang kelayakannya masih cukup baik. Nah, akan tetapi di era sekarang kita bisa lihat Jepang sebagai negara kepulauan, karena masyarakat etos kerjanya, masyarakat dan disiplinnya, maka Jepang menjadi salah satu negara yang menurut saya itu sangat bagus sekali dalam pengelolaan terpadunya. Oleh karena itu kita harus juga bisa mengelola. Kemudian permasalahan yang berikutnya adalah terkait kearifan lokal ataupun adat istiadat budaya yang ada. Nah, kita sebagai bangsa Indonesia yang mementingkan rasa nasionalisme, sebenarnya kita tidak boleh memandang kearifan lokal itu sebagai suatu perbedaan, akan tetapi ini merupakan suatu berkah dengan sumber daya alam yang melimpah. Contoh, jika teman-teman mahasiswa di sini berada atau sukses nantinya dalam mengelola suatu kawasan pesisir, harapannya adalah pengelolaan tersebut dapat diimplementasikan atau dapat digunakan di tempat lain tanpa memandang suku, ras, atau agama. Nah, inilah yang
tentunya banyak masih perbedaan-perbedaan yang ada. Kemudian cara pengelolaan. Kita tahu Indonesia bagian timur sebenarnya kaya akan sumber daya alam. Baik itu dari karangnya kita kenal dengan CTI Coral Triangle Initiative yang merupakan salah satu kawasan terumbu karang terbaik di dunia. Kemudian di kawasan tengah dan timur ini sebenarnya karena karakteristik dari lautnya yaitu laut dalam, maka hal ini sumber daya dari energi laut, kemudian gelombang, kemudian ocean thermalnya, perbedaan antara suhu di permukaan dengan di darat ini bisa dikelola sebaik mungkin dengan baik. Nah, dalam pengelolaannya kita juga perlu mengetahui peraturan-peraturan yang ada. Akan tetapi, jika kita memang tahu potensi-potensi yang ada dari daerah kita, setidaknya kita bisa mengelola lebih baik lagi. Nah, kemudian di dalam permasalahan sebenarnya pemimpin dunia, salah satunya adalah pemimpin dari Indonesia, yaitu sudah mencanangkan yang namanya Sustainable Development Goals. Jadi Sustainable Development Goals ini adalah suatu rencana aksi global yang disepakati oleh para pemimpin dunia. Jadi seluruh pemimpin dunia berkumpul, merapatkan, kemudian memutuskan bahwa kita harus mengakhiri kemiskinan ataupun mengurangi kesenjangan dan melindungi lingkungan. SDGs ini mengangkat tema dengan mengubah dunia kita, yaitu Agenda 2030 untuk pembangunan berkelanjutan. Jadi itu ada tahun 2016 sampai 2030. Kurang lebih 16 tahun untuk mengubah wajah dunia. Kemudian tentunya di Indonesia sendiri dari adanya rencana aksi global yang disepakati oleh dunia, di Indonesia diturunkan adanya Perpres 59 tahun 2017 terkait pelaksanaan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. Nah, apa saja sebenarnya isi dari SDGs ini? Isi dari SDGs ini sebenarnya sangat mendukung sekali, ya, terutama terkait permasalahan yang ada di pesisir dan laut. Akan tetapi memang penerapannya ini secara global, baik itu maksudnya secara global di seluruh dunia dan tidak hanya mencakup pesisir dan laut, akan tetapi juga mencakup di daratnya, sehingga dengan alasan sustainable ini diharapkan ada keterpaduan baik itu pengelolaan kawasan konservasi di darat maupun di laut yang tentunya untuk melindungi lingkungan. Dengan melindungi lingkungan maka diharapkan kemiskinan dan juga kesenjangan yang ada itu bisa teratasi. Untuk lebih lengkapnya Anda bisa melihat di website www.sdg2030indonesia.org. Nah, ini merupakan bentuk dari Sustainable Development Goal. Jadi tujuan-tujuan apa saja yang ada atau yang diharapkan dari terbentuknya aksi ini. Yang pertama, menghapus kemiskinan. Jika ini dihubungkan dengan masalah di kawasan pesisir, maka ini menjadi salah satu tema juga kenapa memang tidak semua wilayah nelayan itu miskin, tapi kemiskinan ini masih menjadi
suatu permasalahan yang dari dulu ada seperti itu. Tidak hanya di pesisir, di darat pun juga ada seperti itu. Nah, kenapa kemiskinan ini terjadi? Tentunya karena ada kesenjangan ataupun pendapatan kelayakan dari misalnya nelayan menjual ikannya, dia habisnya untuk menangkap ikan 1 juta, tapi untungnya hanya ratusan ribu, dan untuk besok melayarnya lagi dia tidak ada, akhirnya dia membuka hutang. Nah, seperti ini adalah salah satu permasalahan yang harus diselesaikan. Kemudian yang kedua adalah mengakhiri kelaparan. Nah, kelaparan ini memang tidak sepenuhnya ada di pesisir, akan tetapi di negara-negara lain kelaparan masih menjadi salah satu permasalahan yang ada. Kemudian yang ketiga adalah kesehatan yang baik dan kesejahteraan. Nah, kita tahu bahwa lingkungan di pesisir ini masih bisa dibilang atau notabene masih jauh dari baik. Sehingga apa? Ini akan berdampak pada kesehatan yang ada. Seperti yang tadi saya contohkan, bagaimana cara kita merubah pemikiran masyarakat dari yang biasa-biasa aja atau menjadi yang luar biasa. Yang dulunya kurang baik menjadi yang lebih baik. Yang dulunya, mohon maaf, mungkin kotor menjadi bersih. Nah, inilah yang harus diterapkan dalam atau mulai diterapkan di masyarakat, utamanya adalah masyarakat pesisir. Kemudian yang keempat adalah pendidikan yang bermutu. Nah, di Indonesia sendiri kita tahu bahwa pendidikan masih menjadi salah satu kesenjangan yang bisa dinikmati oleh anak bangsa. Apakah ini menjadi permasalahan di pesisir? Saya rasa permasalahannya tidak hanya di pesisir, akan tetapi di daerah gunung yang notabene, mohon maaf, orang tuanya petani ataupun nelayan, ini menjadi juga salah satu kendala. Jadi diharapkan dari SDGs ini adalah didapatkan pendidikan yang bermutu. Jadi anak nelayan, anak petani, atau orang-orang yang memiliki anak dengan dengan kemauan yang kuat untuk belajar, maka pendidikan ini diharapkan menjadi jalan untuk memperbaiki masa depan. Kemudian yang kelima adalah kesetaraan gender. Ya, ini terkait kesetaraan gender, saya hanya bisa memberikan informasi bahwa baik itu laki-laki ataupun perempuan, saya hanya bisa menjelaskan sedikit, jadi untuk bisa bekerja seperti itu. Jadi untuk kesetaraan gender dan juga upah yang sama, harapannya seperti itu. Kemudian yang keenam adalah clean water and sanitation atau akses air bersih dan sanitasi. Nah, ini juga menjadi salah satu hampir di seluruh pesisir dan juga maupun di masyarakat lain pada umumnya yang memang terkendala dengan air bersih, ini juga masih sangat banyak. Sanitasi yang juga masih ala kadarnya. Bagaimana mengelola sanitasi yang baik itu kita harus juga memberikan masukan ataupun saran yang baik. Kemudian akses air bersih, saat ini memang tidak semua wilayah pesisir itu mendapatkan akses air bersih. Kalaupun air bersih ya biasanya dari air sumur. Nah, akan tetapi kita tahu juga bahwa air sumur ini masih bertaraf atau memiliki rasa air payau. Jadi ini juga menurut saya masih menjadi salah satu permasalahan yang ada di pesisir. Kemudian yang ketujuh adalah energi bersih dan terjangkau. Nah, energi bersih yang termaksud
dan terjangkau, ya kita tidak perlu jauh-jauh. Misalnya listrik saja, listrik umumnya yang diberikan oleh negara saat ini masih jauh dari kata terjangkau. Jadi hanya memang beberapa orang yang bisa menjangkaunya. Kalaupun itu bisa menjangkau dalam arti hal misalnya kita di pulau kecil, nah ini akan terjadi kelangkaan energi. Jadi energinya hanya bisa digunakan atau diakses pada jam-jam tertentu. Nah, tentunya kalau energi bersih ini adalah harapannya seperti energi dari matahari, kemudian dari pengelolaan listrik oleh arus, gelombang, dan lain sebagainya, angin. Jadi ini juga saya rasa masih menjadi permasalahan di pesisir dan pulau-pulau kecil, utamanya di pulau kecil. Kemudian poin 8 adalah pekerjaan yang layak dan pertumbuhan ekonomi. Pekerjaan yang layak di sini adalah harapannya pasti kita akan berpikir jika kita sebagai nelayan maka hasil tangkapannya adalah dihargai dengan harga yang memang benar, bukan harga yang menjatuhkan. Jadi ketika seperti tadi yang saya contohkan, nelayan melautnya dengan modal 1 juta, ketika dijual ke tengkulak hanya mendapatkan untung 500.000, maka dia mempunyai hutang 500.000 untuk bisa melaut lagi. Nah, akan tetapi ini juga 500.000-nya habisnya untuk biaya makan, operasional, dan lain sebagainya. Tentunya ini adalah bukan kelayakan. Jadi memang diharapkan dari profesi nelayan pun ada kehidupan yang layak, dan dengan adanya kehidupan yang layak dari pekerjaan atau profesi yang ada seperti nelayan, petani, dan sebagainya, maka diharapkan ada pertumbuhan ekonomi yang signifikan. Sehingga apa? Ini akan berimplikasi terhadap mengentasnya atau berkurangnya kemiskinan yang ada. Kemudian yang nomor 9 adalah infrastruktur, industri, dan inovasi. Inovasi terkait infrastruktur industri maka harapannya adalah industri yang ada di daerah pesisir ataupun yang berbasis masyarakat dan kearifan lokal harapannya bisa meningkatkan kesejahteraan yang ada. Jadi dan harapannya juga inovasi-inovasi lahir dari masyarakat dengan profesi baik sebagai nelayan maupun petani. Jadi harapannya SDGs ini adalah tidak ada kesenjangan maupun profesi apapun itu tidak akan mengurangi ataupun memandang rendah profesi yang ada. Jadi infrastruktur dan inovasi ini diharapkan juga akan muncul. Nah, ini didukung oleh kembali lagi ke poin nomor 4, yaitu kualitas pendidikan yang baik. Kemudian yang ke-10 adalah mengurangi ketimpangan. Ketimpangan di sini bisa saya artikan sebagai kesenjangan, baik itu kesenjangan secara ekonomi, kesenjangan secara pendidikan, kesehatan, dan sebagainya. Jadi memang secara umum banyak sekali ketimpangan-ketimpangan yang ada yang masih utamanya di masyarakat pesisir ataupun profesi-profesi yang masih dianggap belum memiliki kemampuan yang baik. Jadi diharapkan dengan adanya SDGs ini maka ketimpangan itu atau kesenjangan itu setidaknya menjadi berkurang dan lebih baik juga meningkat. Kemudian yang nomor 11 adalah kota dan komunitas yang berkelanjutan. Kita tahu bahwa Indonesia sebagai negara kepulauan yang
sangat besar dan terbesar di dunia. Banyak pulau-pulau, banyak kota-kota besar yang berada di pesisir. Nah, dan di dunia pun sama, kota-kota besar juga berada di pesisir. Harapannya adalah kota dan komunitas yang berkelanjutan ini, baik itu ada di pesisir maupun ada di puncak gunung sekalipun, itu bisa maju. Jadi ini juga harapannya adalah mengurangi kesenjangan. Jadi tidak ada kota besar, semuanya sama. Jadi kota yang memang maju. Kemudian yang poin 12 adalah konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab. Konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab di sini diartikan adalah jika dikaitkan dengan permasalahan di pesisir dan laut adalah penangkapan ikan, terkait penangkapan ikan. Jika memang penangkapan ikan, ada ikan-ikan yang memang untuk konsumsi, ada ikan-ikan yang memang untuk dikonservasi, maka hal ini harapannya adalah nelayan tahu mana yang harus dikonservasi untuk keberlanjutan atau kelangsungan hidupnya, mana yang harus atau bisa untuk dikonsumsi. Jadi si ikan ini akan memiliki keberlanjutan ke depannya. Kemudian yang poin ke-13 adalah penanganan perubahan iklim. Ya, ini merupakan salah satu juga isu global yang sangat panjang dari beberapa tahun yang mungkin kurang lebih pada tahun 2000-an ini sudah menjadi salah satu isu. Jadi di SDGs ini adalah menangani perubahan iklim. Jadi bagaimana kita menangani perubahan iklim atau setidaknya kita beradaptasi dengan perubahan iklim dengan menjaga lingkungan yang ada. Kemudian yang keempat adalah menjaga ekosistem laut. Kalau poin 13 dan 14 ini pasti akan berhubungan. Jika ini sudah 14 ekosistem laut, ini sudah harus selayaknya kita menjaganya. Apalagi terkait dengan pengelolaan kawasan pesisir terpadu. Jadi ada keterpaduan antara di pesisir dan laut. Ekosistem-ekosistem apa saja yang harus atau dibuat konservasi, area konservasi yang memang jika di lokasi atau area tersebut ada biota yang langka atau yang tidak ada di tempat lain. Kemudian yang ke-15 adalah menjaga ekosistem darat. Nah, terkait pengelolaan kawasan pesisir terpadu, menjaga ekosistem darat ini juga masuk dalam permasalahan di pesisir. Karena apa? Ketika kita tidak bisa menjaga keberlangsungan yang ada di darat atau misalnya tidak adanya peraturan yang mengatur terkait pembuangan limbah ataupun lain sebagainya, maka hal ini akan mensia-siakan upaya kita yang ada di pesisir dalam melakukan pengelolaan yang baik ataupun terpadu. Jadi keterpaduan yang dimaksud di sini daratnya juga baik, pesisirnya baik, maka lautnya menjadi sangat baik. Dan sebaliknya. Kemudian poin yang ke-16 adalah perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang kuat. Ya, terkait kesenjangan ini adalah terkait poin kesenjangan. Jadi memang harapannya adalah damai, tidak ada konflik antar kepentingan ketika kita melakukan area konservasi, akan tetapi ada kepentingan-kepentingan yang lain yang dimasukkan sehingga akhirnya tidak terciptanya perdamaian maupun keadilan, sehingga lembaga yang nanti akan kita buat juga tidak menjadi kuat. Ini juga bisa jadi menjadi salah satu permasalahan yang ada. Kemudian yang terakhir yang 17 adalah kemitraan untuk mencapai tujuan. Nah, kita sebagai
akademisi, kemudian Anda sebagai mahasiswa yang mungkin nantinya menjadi pengelola kawasan pesisir, baiknya adalah bermitra. Dan kita tidak bisa melanjutkan tujuan atau mengharapkan tujuan yang baik, tapi kita tidak bisa bermitra yang baik juga. Nah, ini perlu juga adanya kemitraan, karena dalam pengelolaan kawasan pesisir, ketika kita, contohnya adalah ketika kita kekurangan dana, maka kita bisa bermitra dengan pengelola atau pemilik dana yang mau bekerja sama dengan kita. Dan tentunya ini adalah kembali lagi ke poin 16, bahwa di situ harus ada keadilan. Jadi keadilan, jika memang diuntungkan untuk lingkungan, maka baiknya memang institusi juga sangat kuat. Jadi dari SDGs ini, 17 poin yang disampaikan dalam SDGs ini kurang lebihnya, dan saya rasa hampir keseluruhan ini menjadi permasalahan di dalam pengelolaan kawasan pesisir terpadu. Untuk berikutnya adalah saya lebih fokus kepada poin ke-14 yang menjaga ekosistem laut. Jadi di mana mengkonservasi dan memanfaatkan secara berkelanjutan sumber daya laut, samudra, dan maritim untuk pembangunan yang berkelanjutan. Jadi di dalam poin 14 untuk menjaga ekosistem laut ini, maka kita bisa lihat bahwa ada poin sumber daya laut yang berkelanjutan dan pembangunan di bidang maritim yang berkelanjutan. Jadi memang sangat-sangat banyak sekali yang bisa kita kutip dari, ataupun kita tarik, ataupun kita turunkan lagi dari 17 poin yang ada dari SDGs itu, bahwa sebenarnya pembangunan ataupun pengelolaan kawasan pesisir yang baik itu seperti apa. Jadi kita bisa mengombinasikan SDGs dengan permasalahan, menemukan permasalahan yang ada. Nah, kemudian dari poin 14 terkait menjaga ekosistem laut, sebenarnya targetnya apa? Jadi di dalam SDGs itu target yang dicapai adalah pada tahun 2020, tahun sekarang ini, adalah adanya konservasi area laut dan pesisir sekitar kurang lebih 10%. Jadi kalau misalnya Indonesia dengan 17.000 pulau, maka setidaknya area pesisirnya 10% ini sudah atau menjadi area konservasi, seperti itu. Kemudian yang kedua adalah mengelola dan melindungi ekosistem laut dan pesisir. Ya, seperti kita tahu bahwa pesisir itu merupakan wilayah yang rentan karena berbagai faktor, baik faktor manusia maupun faktor alam. Jadi kita sebagai akademisi maupun peneliti dan juga orang yang memiliki andil dalam menjaga lingkungan, sudah sepantasnya kita mengelola dan melindungi ekosistem pesisir dan laut. Kemudian yang ketiga adalah terkait ocean acidification atau pengasaman air laut. Pengasaman air laut ini bisa masuk dalam perubahan iklim. Jadi yang terkait dengan perubahan iklim atau climate change itu. Kemudian yang keempat adalah meregulasi panen dan pengambilan ikan. Terkait meregulasi panen dan pengambilan ikan ini adalah kita harus tahu bagaimana atau regulasi yang baik dari pengambilan ikan di laut, terutama di laut dan pesisir. Kemudian pada tahun 2025 adalah mengurangi polusi laut. Jadi mengurangi polusi laut di sini adalah terkait mencegah masuknya polutan, baik itu dari darat maupun dari laut lepas, yang notabene misalnya
laut lepas, ada pengoboran lepas pantai seperti itu, ataupun mikroplastik yang saat ini menjadi bahan atau topik mendunia. Ini kita harus kurangi. Jadi dari diri kita sendiri juga belajar mengurangi penggunaan plastik seperti itu. Kemudian melarang bentuk tertentu dari subsidi perikanan. Nah, melarang bentuk tertentu dari subsidi perikanan ini yang berkontribusi terhadap kapasitas berlebihan dan pengambilan ikan yang berlebihan, ini tentu akan menghilangkan ketersediaan atau keberlanjutan dari ikan. Seperti yang tadi saya contohkan, bahwa misalnya kita beri edukasi terhadap nelayan bahwa di area atau wilayah pesisir dan laut di kota A ini terdapat biota yang dilindungi, maka kita harus memberikan edukasi bahwa jika menangkap ikan ini harus dilepaskan kembali atau dilakukan konservasi. Nah, ini tentunya akan mengubah bentuk dari pemikiran yang ada. Kemudian dengan kesadaran bahwa perlakuan khusus dan diferensial yang layak dan efektif, negara-negara berkembang dan kurang berkembang akan menjadi bagian dari negara integral dan dari negosiasi subsidi. Jadi harapannya memang negara Indonesia ini harusnya sudah tidak menjadi negara yang penuh subsidi, karena dengan kekayaan alam yang melimpah baik itu di pesisir dan lautnya, rakyatnya sudah menjadi makmur. Kemudian pada akhir tahun 2030 diharapkan meningkatkan perekonomian bagi negara kepulauan. Maksudnya adalah meningkatkan keuntungan ekonomi bagi negara berkembang maupun kepulauan yang besar maupun yang kecil, dan negara kurang berkembang dari penggunaan yang berkelanjutan terhadap sumber daya kelautan, termasuk melalui manajemen yang berkelanjutan dari perikanan, kemudian budidayanya, pariwisatanya, dan lain sebagainya. Nah, itu adalah sepenggal materi dari saya. Harapannya adalah Anda paham dan juga bisa mengambil atau melihat di sekeliling Anda permasalahan apa yang Anda bisa lihat, kemudian Anda sampaikan. Untuk berikutnya adalah tugas. Jadi Anda membuat kelompok terdiri atas 5 mahasiswa. Silahkan dibuat. Kemudian yang pertama adalah menganalisis permasalahan terkait masih belum berkembangnya potensi sumber daya pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil ini apa saja, dan hubungkan dengan SDGs tadi. Apakah memang ada permasalahan dari SDGs tadi terhadap belum berkembangnya potensi sumber daya pesisir dan laut. Kemudian tentunya dari permasalahan yang Anda buat dari setiap poin, Anda harus menjelaskannya. Nah, untuk poin keempat adalah video yang Anda buat tadi dari kelompok, Anda unggah ke YouTube dengan judul tugas mata kuliah pengelolaan kawasan pesisir terpadu. Kemudian ditambahkan dengan deskripsi di YouTube kelompok berapa, kemudian dengan tagar MKPKPD agar saya bisa mencarinya, dan ganjil 2020. Durasi video minimal adalah 15 menit dalam menjelaskannya. Jadi angkat salah satu pesisir dari kelompok Anda, kemudian Anda lihat permasalahannya apa, analisis, dan hubungkan dengan SDGs tadi. Apakah memang ada kaitannya dengan SDGs tadi? Seperti itu perkuliahan dari saya. Terima kasih atas view-nya, dan kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.